Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Etika Bisnis Islam. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya Latifatul Rahmadianti dengan NIM 091. Lalu yang kedua ada Maidita Zafira Putri dengan NIM 332. Lalu ada Muhammad Ahyar Fatahila dengan NIM 263. Lalu ada Nurif Kirosyadi dengan NIM 390. Lalu ada Muhammad Abel Iksan dengan NIM 590. Lalu ada Nadila Fanur dengan NIM 694. Kemudian ada Finar Syafitri dengan NIM 760. Lalu ada Nafi Aisyah dengan NIM 802. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan sebuah materi yang berjudul tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa kita kenal dengan istilah CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari CSR itu apa. Nah, pengertian CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagai sumber daya perusahaan. Nah, komunitas di sini adalah masyarakat di lingkungan perusahaan ataupun karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, lalu mengkontribusikan sebagian sumber dayanya. Nah, perusahaan di sini dapat memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa pendidikan kepada masyarakat lingkungan perusahaan yang benar-benar membutuhkan, atau juga bisa diberikan kepada anak karyawan yang berprestasi. Kemudian perusahaan itu juga bisa memberikan bantuan dana atau bantuan sembako kepada masyarakat di lingkungan sekitar, atau juga perusahaan bisa menyelenggarakan acara yang memberikan manfaat baik kepada masyarakat lingkungan maupun kepada karyawannya, seperti jalan sehat. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dasar hukum Corporate Social Responsibility atau CSR dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri ini sebenarnya tidak ada dalil yang menganjurkan melaksanakan atau meninggalkan CSR itu sendiri. Namun CSR ini bisa masuk ke dalam kategori maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini menurut Imam Ghazali yaitu meraih manfaat dan menolak kemudaratan. CSR ini bisa dikaitkan ke dalam zakat perdagangan. Adapun dalil tentang zakat perdagangan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum bi akhirihi illa antum yufihi wa a'lamu annallaha waniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Nah, dalam ayat ini sangat jelas sudah dijelaskan bahwa jika kita mempunyai suatu usaha, maka kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat dari sebagian hasil usaha kita itu, baik berupa zakat harta ataupun zakat usaha lainnya. Namun kita tidak boleh berzakat dengan hasil usaha yang buruk atau jelek. Misalkan ketika kita mempunyai usaha dalam jual beli mangga, kita tidak boleh berzakat dengan mangga yang tidak layak dimakan atau busuk. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maitita akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu konsep Corporate Social Responsibility, yang dimana konsep ini sudah dikenal pada awal 1970. Kemudian kaitannya dari
pekerja sosial industri dan CSR adalah didorong oleh terjadinya kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat sebagai fenomena DEAF, yang jika dijabarkan yaitu yang pertama adalah dehumanisasi industri, yaitu efisiensi dan mekanisme yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut maupun di masyarakat sekitar perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu ekualisasi hak-hak publik, yang dimana masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kemudian fenomena yang ketiga adalah akuariumisasi dunia industri, yang dimana dunia kerja itu harus transparan dan terbuka seperti layaknya sebuah akuarium. Kemudian yang terakhir adalah feminisasi dunia kerja. Jadi semakin banyaknya wanita yang bekerja dalam suatu perusahaan, mereka harus menuntut penyesuaian perusahaan, seperti halnya pemberian cuti hamil ataupun cuti untuk melahirkan, keselamatan serta kesehatan kerja. Kemudian ide mengenai CSR ini sebagai sebuah tanggung jawab sosial perusahaan kini semakin diterima secara luas, karena yang kita tahu CSR ini juga menguntungkan bagi masyarakat yang ada di luar perusahaan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu mengenai tujuan dari CSR. Kelompok kami membagi menjadi 3 tipe tujuan. Yang pertama itu adalah bagi perusahaan, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi pemerintah. Jadi bagaimana CSR itu, tujuan mengapa CSR itu dilakukan, yaitu yang pertama bagi perusahaan dulu ya. Dalam perusahaan tujuannya itu adalah meningkatkan citra perusahaan. Bagaimana CSR bisa meningkatkan perusahaan? Maka jika CSR dilakukan dengan baik, maka citra akan perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Itu gunanya sebagai untuk mencerminkan kepedulian kepada masyarakat di sekitar lingkungan ya. Lalu yang kedua adalah lingkungan sosial yang lebih baik. Jika CSR dilakukan dengan baik tentunya, maka tujuan lingkungan sosial akan tercapai ya, lebih baik lagi dari sebelumnya. Lalu yang ketiga meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi tujuan CSR itu salah satunya dalam meningkatkan kinerja karyawan, maka digunakan hal ini juga menunjukkan bahwa untuk meningkatkan bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu bagi masyarakat. Bagaimana pelaksanaan CSR tidak akan berjalan baik ya tanpa adanya masyarakat, maka tujuan dari CSR ini kami rangkum menjadi untuk masyarakat. Maka tujuannya itu adalah untuk menciptakan ya peluang kesempatan kerja, pengalaman kerja maupun pelatihan yang dilakukan. Lalu ada juga untuk pendanaan investasi, komunitas, dan juga pengembangan infrastruktur yang ada untuk masyarakat. Lalu yang ketiga itu adalah untuk keahlian komersial lah, yang mana ya ketika konsep ini tujuan utamanya ya untuk karyawan maupun dan terkhusus untuk masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu bagi pemerintah. Pemeranan penting CSR ini bisa dibilang sebagai fundamental bagi bagaimana pemerintah itu menciptakan peraturan-peraturan maupun undang-undang regulasi maupun kebijakan-kebijakan yang ada. Maka dari itu tujuan dari penerapan CSR ini adalah untuk menciptakan kebijakan yang sangat efektif tentunya, yang didukung dengan pembiayaan yang sangat baik tentunya, lalu sarana prasarana dan juga dukungan bagi keahlian-keahlian yang dibutuhkan dalam pemerintah ya. Jadi secara garis besar tujuan CSR itu adalah untuk meningkatkan sebuah perusahaan maupun apapun itu untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kami bagi menjadi 3, yaitu untuk perusahaan, masyarakat, dan juga pemerintah. Jadi
Untuk itu sekian untuk tujuannya, nanti mungkin dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Iksan dengan NIM 2017-710590. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari CSR. Manfaat yang pertama adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Kontribusi yang positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image perusahaan, apalagi di zaman sekarang di mana masyarakat sangat memperhatikan kepedulian lingkungan, ekonomi, dan sosial. Bila perusahaan memberikan kontribusi yang positif, maka masyarakat akan mendukung dengan menggunakan produk-produk perusahaan. Manfaat yang kedua adalah layak mendapatkan social license to operate. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka merasa ikut memiliki perusahaan tersebut, sehingga imbalan yang didapatkan oleh perusahaan adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya di wilayah tersebut. Manfaat yang ketiga adalah melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan. Manfaat yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Implementasi program CSR tentunya menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder. Hal tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada perusahaan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang melaksanakan CSR umumnya meringankan beban pemerintah sebagai regulator, yang sebenarnya memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NIM 2017-70694. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai fungsi-fungsi dari diberlakukannya Corporate Social Responsibility. Jadi CSR ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu izin untuk beroperasi. Tujuan dari adanya program CSR ini tentunya ingin membuat perusahaan itu dapat tumbuh, maju, dan berkembang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perkembangan dari perusahaan adalah masyarakat. Jadi dengan adanya CSR, masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan tersebut. Apabila manfaat tersebut dapat diperoleh masyarakat, maka lambat laun masyarakat akan merasa memiliki perusahaan tersebut. Jadi masyarakat dapat menerima perusahaan tersebut di lingkungan sekitar mereka. Lalu yang kedua, ada fungsi CSR yaitu mengurangi risiko bisnis dari perusahaan. Tentunya banyak risiko yang muncul apabila suatu perusahaan ini akan didirikan atau berdiri di lingkungan masyarakat. Mungkin seperti adanya penolakan dari berdirinya perusahaan tersebut. Tentunya dengan adanya program CSR ini dapat mengurangi risiko-risiko seperti tersebut. Karena jika memang perusahaan memiliki program CSR yang berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerimanya, tentunya perusahaan ini akan memperoleh izin untuk beroperasi seperti saya katakan sebelumnya. Lalu yang ketiga, dengan adanya program CSR ini maka akan membuat karyawan itu semangat untuk bekerja. Karena apa? Karena mereka merasa bangga dapat bekerja di suatu perusahaan tersebut yang memang memiliki kepedulian yang baik terhadap lingkungan sekitar perusahaan tersebut tentunya.
Lalu yang keempat ada fungsi CSR, yaitu menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, di sini misalnya saja contohnya yaitu pemerintah dengan adanya program CSR dari perusahaan-perusahaan tentunya akan mengurangi beban dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi tentunya kan apalagi Indonesia yang tentunya memiliki masyarakat yang banyak, ratusan juta. Tentunya di sini dengan adanya perusahaan-perusahaan yang memang membuat program CSR dan dapat berjalan dengan baik, tentunya hal itu dapat mengurangi beban pemerintah, karena mereka secara langsung akan bersinggungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, dan hal tersebut tentunya yang membuat pemerintah merasa bebannya sedikit terkurangi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait fungsi-fungsi dari CSR. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan corporate social responsibility dengan etika bisnis. Produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik. Hal ini secara moral tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga sebagai syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan suatu bisnis. Maka dibuatlah program corporate social responsibility dalam perusahaan. Hal ini menjadi salah satu bentuk perlakuan etis yang diberikan oleh perusahaan sebagai produsen baik kepada internal maupun eksternal, yaitu konsumen. Maksudnya yaitu hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah termasuk hubungan kontraktual, yakni hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain. Hubungan ini berbeda dengan hubungan kerjasama dalam suatu bisnis. Pada umumnya, hubungan produsen dan konsumen merupakan hubungan interaksi secara anonim. Masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi tertentu, kecuali hanya berdasarkan dugaan yang lebih kuat. Lebih rumitnya lagi, hubungan antara keduanya seringkali diperantarai oleh sekian banyak agen dan penyalut. Hal demikian bukan berarti bahwa di antara keduanya tidak punya hak dan kewajiban, karena dalam kenyataan hubungan mereka merupakan interaksi sosial yang menentukan adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berfungsi sebagai pengendali. Pengendali ini meliputi aturan moralitas yang tertanam dalam hati sanubari masing-masing dan aturan hukum serta saksi-saksi. Kedua perangkat pengendali itu terutama lebih tertuju pada produsen. Hal ini disebabkan karena konsumen dalam hubungannya dengan produsen seringkali berbeda dalam posisi lemah dan rentan untuk dirugikan. Oleh karena itu, dibuatlah program corporate social responsibility dalam perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan tentang implementasi corporate social responsibility dalam dunia bisnis yang terbagi menjadi 4, yaitu ada komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Nah, contohnya itu seperti komunitas hewan, komunitas lingkungan, komunitas kampus, dan komunitas ekosistem. Dan yang kedua ada kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Contohnya itu seperti perilaku serta sikap kerja yang aman, lingkungan kerja yang aman, perlindungan personal, memakai perlengkapan tangan serta listrik dengan daya yang aman.
Nah, dan yang ketiga ada konsumen dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan tidak berbahaya. Dan yang selanjutnya ada karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Cukup dari saya, dan juga bila kelompok 6 ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.